Sawi yang kita tanam berdekatan dengan selada lebih dominan diserbu hama itu adalah tanaman sawi. Hai sahabat muda milenial yang sering meminjam motor teman padahal dipakai mendaftarkan Grab, jumpa lagi bersama saya Iqbal dari Kebun Hidroponik Rindu Hijau. Agar perhatianmu teralihkan dari kerumunan massa di rumah Anda yang datang menagih utang, sebab utang hanya mengenal kata karena bukan corona, karena terpaksa atau karena khilaf, kami bakal menayangkan sayuran yang tidak disukai hama untuk direkomendasikan bagi penggiat hidroponik tanpa greenhouse. Nah, sebelum menonton video ini, jangan lupa siapkan kopi dengan aroma terbaik, jangan terlalu manis agar majikan Anda tidak terkena diabetes. Silahkan disimak. Nah sahabat, sepanjang pengalaman kami dalam berhidroponik tanpa menggunakan greenhouse, karena di kebun ini masih beratapkan langit dan berdindingkan tanah, maka tumbuhan yang sering kami tanam adalah sayuran selada. Sebab sayuran selada bila dijaga kebersihan lingkungan dan sistem tanamnya, maka dapat menghasilkan sayuran yang segar, berdaun hijau, bersih dan sehat. Bila kami bandingkan dengan sayuran lain termasuk pakcoy, maka sayuran yang dikenal dengan sebutan sawi sendok tersebut sangat disukai oleh hama, termasuk belalang dan hama lainnya. Dalam beberapa video kami memperlihatkan bahwa daun pakcoy banyak yang rusak dan berlubang. Di sini kami menyimpulkan bahwa pakcoy memiliki rasa yang enak dan aroma kuat mengundang kedatangan hama daripada selada. Alasan ini pun juga merupakan saran dari teman-teman komunitas hidroponik di tempat kami agar lebih fokus pada sayuran selada. Meskipun demikian, selada juga tidak luput dari serangan hama. Berikut kenali beberapa jenis hama pada tanaman selada. Yang pertama, hama jangel. Hama jangel atau dalam bahasa latinnya Bredibina similaris verrucae, bukan pakai P. Hama ini sejenis dengan siput yang ukurannya sekitar 1-2 cm yang bersembunyi di bagian pangkal daun bagian dalam serta menyerang daun tanaman dalam segala arah. Bukan yang ini maksud saya. Pengendaliannya bisa dilakukan secara manual, yakni dengan cara mengambilnya secara langsung atau bisa menggunakan ekstrak bawang putih ataupun bawang merah yang disemprotkan ke bagian tanaman. Yang kedua, hama tangek. Hama tangek atau dalam bahasa latinnya yaitu Parmalion pupillaris ham. Hama ini memiliki ciri dengan bentuk hampir mirip dengan hama jangle, akan tetapi tidak memiliki siput. Hama ini akan mengakibatkan lubang pada daun. Biasanya hama tangek ini akan menyerang pada saat memasuki musim kemarau dibandingkan pada saat musim hujan. Yang ketiga, hama kutu daun. Akibat dari penyerangan hama kutu daun ini mengakibatkan daunan pada tanaman akan menjadi pengerut, lalu mengering karena kekurangan cairan yang dibutuhkan. Hama ini akan menyerang pada tanaman selada masih muda, sehingga menyebabkan terganggunya pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan tumbuhan menjadi kerdil. Hama thrips ini akan mengakibatkan daun pada tanaman selada menjadi kuning, kemudian mengering serta pada ujung tanaman selada akan mati. Itulah jenis-jenis hama pada tanaman selada serta ciri-cirinya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sebenarnya Anda dapat menggunakan cara alami dengan cara mencabut atau memisahkan tanaman selada yang sedang terserang penyakit atau hama. Namun cara ini kurang efektif karena kemungkinan besar ketika salah satu tanaman selada terserang penyakit atau hama, maka tanaman selada lainnya tidak bertahan lama kemudian akan terjangkit penyakit tersebut. Sehingga Anda perlu melakukan pengobatan yang efektif dengan menggunakan bahan-bahan nabati, sebab pertanian hidroponik tidak menganjurkan untuk pemberian pestisida kimia. Nah sahabat, sebetulnya kedatangan hama pada tanaman hidroponik yang dibudidayakan tanpa menggunakan greenhouse
sebetulnya dapat dihindari dengan menjaga kebersihan tempat budidaya tanaman itu sendiri, yakni dibersihkan dari rumput serta rutin mengganti dan menguras air nutrisi serta membersihkan instalasi hidroponik setelah panen. Berdasarkan pengalaman kami, hama yang sering mengganggu tanaman yang kami budidayakan adalah belalang, baik dalam keadaan lapar maupun lagi kepengen. Namun, intensitas serangannya tidak separah seperti tanaman pakcoy. Belalang juga memakan daun selada, namun pada konsumsi yang bisa ditoleransi. Nah, sahabat, berdasarkan penelitian yang dilakukan tim kami di Universitas California jurusan Ilmu Sosial dan Santet, bahwa adapun hama jenis terbaru memiliki 2 kaki dan sering menyerang tanaman pada malam hari dengan membawa karung. Hama jenis ini diperkirakan dapat membuat petani gagal panen. Nah, sahabat, terima kasih banyak telah menonton tayangan ini. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar saya dapat uang dari Google AdSense untuk modal membuat greenhouse. Miskin.